presuposisi NLP. Gitu. Asumsi dasar NLP. Ada 16 nih. Tidak harus hafal dulu nih. Tapi pelan-pelan ya satu-satu. Nah, lihat gambarnya. Di sini ada pondasi rumah. Kalau tadi pilar-pilar NLP seperti tiang rumah, maka kalau ini pondasi rumahnya. Jadi 16 ini pondasi rumah. Kalau rumah nggak ada pondasinya, rumahnya berdiri tapi nggak kuat. Gitu. Atau juga analogikan bahwa presuposisi ini nih, seperti ini. Ada yang tahu ini apa? Saringan. Jadinya menyaring atau memfilter. Maka 16 presuposisi, banyak presuposisi, tapi yang disampaikan ini ada 16 presuposisi yang menjadi saringan Anda. Untuk ngapain? Ngadepin tantangan. Oke. Nah, baik. Nah, NLP berusaha mengubah makna terhadap label yang diberikan seseorang kepada satu permasalahan yang membuat mereka sulit keluar dari kondisi yang menyakitkan. Misalnya, kamu nggak akan sukses gitu. Itu kan label gitu. Nah, NLP presuposisi ini mengajarkan Anda untuk bisa keluar dari kondisi itu. Dan ini NLP ini satu set asumsi. Jadi bukan satu, jadi satu set gitu ya. Ada beberapa asumsi dalam perilaku manusia sehari-hari sehingga manusia dapat mencapai excellency-nya. Dapat mencapai yang terbaik lah gitu ya. Kalau bahasanya mencapai excellency-nya gitu. Yang sangat baik gitulah kalau bahasa ininya. Baik, nah NLP presuposisi ini memiliki fungsi seperti ini. Jadi saringan yang menentukan cara kita memahami dunia luar kita. Sekali lagi ini yang paling pentingnya, presuposisi NLP mengajarkan kita, Anda, saya, ketika melihat dunia itu ada saringannya. Saringannya mana? Ya ini. Presuposisi ini loh. Yuk. Nah, presuposisi ini ibarat komputer. Ada ini nih, ada OS-nya gitu ya. Kalau ini Windows, kalau ini buat Apple. Ketika ada program gitu, yang Windows mau bekerja di Apple, biasanya harus ngapain dulu? Ada program-program lainnya juga. Artinya program tersebut yang di Windows nggak bisa bekerja langsung di Apple. Yang Apple juga nggak bisa langsung di Windows. Sama. Maka OS kita nih, operating system kita, di kepala kita, di otak kita, OS-nya yang positif apa negatif? Karena kalau OS-nya yang positif, yang berdaya gitu, orang mau ngomong apapun nyantai aja tuh gitu. Seperti itu ya. Orang mau menghina, mau meledek, Anda diberikan ujian, tenang aja karena yakin misalnya. Anda bisa melewati ujian itu, Anda bisa melewati hinaan itu. Anda yakin bahwa hinaan itu justru yang membuat Anda semakin cepat sampai di tujuan. Oke. Maka presuposisi apa nih yang harus ada di dalam pikiran Anda? Oke, kita mulai dari yang kita kelompokkan, saya kelompokkan. Presuposisi yang kelompok pertama adalah kaitan dengan apa nih? Perception. Bukan dengannya, tapi dengan perception-nya, dengan persepsinya. Oke, teman-teman. Kalau lihat gambar, ketika orang ditutup mata, ada 3 orang. Yang satu megang apa nih? Belalai gajah. Maka ketika ditanya, ini belum pernah ngelihat gajah. Gajah itu seperti apa sih? Maka dia jawab apa? Seperti ular. Yang satu lagi, gajah itu seperti apa? Dia megang badannya yang gede gitu. Dia jawab gajah tuh tinggi, khas kayak tembok gitu. Yang satu lagi, dia megang ekornya. Dan dia bilang gajah itu seperti apa? Tambang. 3 orang ini memiliki 3 persepsi yang berbeda. Beda terhadap apa? Gajah. Maka, yuk kita belajar tentang presuposisi NLP kaitan dengan persepsi. Yang pertama, the map is not territory. Ketika baca ini lu bingung apa maksudnya? Peta gitu ya. Peta bukan wilayah. Nah, ini yang peta itu adalah persepsi Anda. Sekali lagi, peta adalah persepsi dan wilayah adalah hidup Anda. Sekali lagi, peta ada di mana? Di sini, persepsi Anda. Wilayah ada di mana? Kenyataannya dalam hidup.
Mulai paham ya. Sekali lagi ya, persepsi Anda intinya gini, persepsi tidak sama dengan kenyataan. Bahasa gampangnya itulah. Persepsi tadi gajah tuh kayak tembok, betul salah? Salah. Baik ya. Sehingga nih, lihat peta yang ini, mapnya sama nggak dengan aslinya? Ini aslinya, anggaplah aslinya gitu. Beda. Bahkan saya kalau misalnya ke setiap kota kemanapun, suka lihat dulu petanya. Pas nyampe sana, oh jauh gitu. Kirain dekat gitu, ternyata jauh gitu. Artinya apa? Peta itu ya tidak sama dengan kenyataannya. Yuk, kita lihat nih persepsi yang ini. Pak, ini angka berapa? Angka berapa? Angka 9. 9. Yang satu bilang 9, yang satu bilang apa? 6. Dua-duanya? Benar. Benar. Persepsi, sekali lagi ya, tidak sama dengan kenyataan. Ketika kita mengubah persepsi, maka hidup kita akan berubah. Anda nggak mungkin merubah kenyataan. Oke ya. Sini mulai dapat nih. Kalau dikaitkan dengan personal. Coba ketika Pak Iwan menjelaskan personalisasi yang dijelaskan itu. Oh iya ya. Kalau disambungkan dengan tantangan apa yang dihadapi, oh iya. Oke. Kalau persepsinya misalnya 10 juta tuh besar banget ya, sulit dapatnya. Tapi kalau 10 juta nggak ada apa-apanya gitu. Balik lagi semuanya dimulai dari persepsi. Baik. Kalau misalnya kita ngomongin tentang apel. Yuk, yang terbayang apa? Pak Ali dulu deh yang paling dekat. Yang terbayang. Yang seperti apa tuh apelnya? Bulat, kecil, merah. Oke, apel apa? Apel Washington. Washington. Mas Gandhi. Yang muncul aja, langsung kuning. Nggak apa-apa. Kan vitaminnya. Apel Malang. Apel yang sudah dibagi 4. Apel yang sudah dibagi 4. Apel Washington. Apel Washington. Laptop, oke. Satu hal saja gitu. Ngomongin apel, jawabannya beda-beda. Jauh ada yang vitamin lagi kan nggak kepikiran. Dibagi 4 gitu. Masya Allah, saya nggak tahu maksudnya apa. Apel tuh ya ini. Gitu. Oke, sekali lagi jeruk dari sebelah sini Pak. Jeruk. Itu bulat warna kuning. Warna kuning. Kecut. Kecut. Segar manis. Segar manis. Jus. Cindy, asam. Buah pita. Buah pita. Harus dimasukin buah pita. Bisa hijau. Bisa hijau ya. Ada yang mana yang hijau nih? Oke, macam-macam kan gitu. Ya, itulah sekali lagi persepsi. Kalau Anda lihat ini apa yang terjadi? Ini salah satu fobia saya ya. Ini nggak apa-apa. Fobia terbesar kedua mungkin ya. Lihatin. Ada orang yang ngelihat ini saya atau yang jangan yang ini deh buat sini. Yang ini udah diganti nih, yang ini. Udah diganti, udah. Lihat. Ini kenyataan udah. Apa yang terjadi? Kenyataannya apa? Kecoa. Ya kan kecoa itu kan? Gambar, Pak. Oh iya, gambar kecoa, sorry, betul. Gambar kecoa, gambar serangga lah gitu ya. Tapi persepsi setiap orang terhadap kenyataan itu sama nggak? Beda. Ada yang loncat, ada yang lari, ada yang nginjek-nginjek, ada yang ngambil sapu, ada yang naik apa lagi? Jahit-jahit, naik bangku gitu ya. Sekali lagi maka persepsi tidak sama dengan kenyataan. Mulai baca itu dulu, ya. Oke. Nah, ini sambungannya yang kedua. Suposisi yang kedua adalah everyone live in their own unique model of the world. Setiap orang tuh hidup di dalam apa? Dunianya sendiri. Di dalam persepsinya sendiri maksudnya. Yasin ya? Iya. Kan kalau kata orang lain, oh itu biasa aja. Ya lu yang biasa, gue kan enggak gitu. Enak aja ngomong tuh. Pak, badan tinggi, takut kecoa, malu-maluin gue aja pendek biasa aja. Kecoa, ya nggak bisa. Oke ya. Kenapa? Karena kita nggak respon kemana? Bukan ke dunia luar. Tapi ke dalam
ke dalam diri sendiri. Oke, lihat yang ini. Nggak apa-apa ya, puasa jangan negatif. Nggak ada suaranya emang. Kita nikmatin aja. Persepsi apa yang muncul kita ngelihat pertama kali, seksi atau apa? Atau ternyata kenyataannya apa? Cowok. Tapi yang Mas Lana udah seksi banget. Wah, Pak Iwan nih puasa menggoda gitu. Padahal cowok loh itu. Iya kan? Sering sekali kita belum apa-apa udah ngapain, persepsi udah negatif duluan. Padahal belum tahu ke kenyataannya. Yuk, ini apa? Pak I? Wajah dua anak. Wajah dua anak. Mas Gandhi? Pas. Pas. Cindy? Kayak tebing gitu ya. Tebing. Oh, nggak apa-apa. Gitu. Oh, aku beda banget dengan suami aku katanya. Pas Bunga? Mas Lana? Wah, nggak apa-apa. Yuk, Wajah dua anak. wajah dua anak. Wajah dua anak. Wajah dua anak. Kalau ini? Sama. Sama aja. Ini? Pelukan. Bukan, yang di atasnya. Yang ini perempuan mikirin apa, yang laki-laki mikirin apa. Yuk, Pak I. Jangan negatif puasa loh ya. Puasa jangan negatif loh. Nggak apa-apa. Kalau yang masih kotor berarti emang programnya kotor gitu aja. Berarti kan OS-nya kotor, tuh sistem operasinya kotor, perlu dibersihin. Pak I. Merajut masa depan. Awalnya aman. Mana? Mas Kandi. Yang perempuan mikir apa, laki-laki mikir apa, boleh lebih spesifik. Pikir hati, yang cowok mikir buah jam. Oke. Lapar. Lapar mungkin Cindy. Aku nggak kepikiran apa-apa, Pak Iwan boleh aja. Bingung. Kebalik kan. Hatinya kebalik, Bu Yuli. Pas dulu, Pak. Pas dulu. Saya mikir masa depan. Masa depan. Pak Dwi sampai Pikir hati, yang cowok tentang fisik. oke. Yuk Pak Basuki. Kalau yang cewek tuh mikir tentang perasaan, kalau cowok tentang materi. Oke, sip. Udah, pindah. Nah, Ini 3 apa 4? nah, Pak Basuki? kalau dari sisi saya Enggak, 4. Yuk, Pak Dwi? 3. 3. 4, Pak. Tergantung dari kiri apa. Oke, tergantung dari betul sekali. Ini deh. Apa yang dilihat? Kalau lagi kita, Pak Ali? kita. Mati kita. Ada yang lain? Kakek kita. Kakek nenek. Oke. Nenek sama kakek. Nah, ini. Ini apa nih? Yuk, Pak Ali. Wajah nenek-nenek. Nenek-nenek. Oh, cewek. Cewek cantik. Lu, cewek cantiknya yang mana, Pak? Jangan nyari-nyari ya, jangan nyari-nyari. Ini sekali lagi persepsi. Nenek-nenek, Pak, cewek cantik gitu aja. Oh, nenek-nenek. Nenek-nenek. Cantiknya di mana nih? Bu Yuli, nenek-nenek apa cewek cantik? Artinya seorang anak yang menghadap ke sana. Oke, anak, berarti cewek cantik ya itulah. Sama kayak Anak. Ya. Ini nggak nemu nenek-neneknya nggak ada ya? Nenek. 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 Oke, enggak. Berarti itu persepsinya itu senangnya ke nenek-nenek, satu senang ke yang muda. Kalau bercanda ya, bercanda. Neneknya yang mana? Neneknya ini bibir neneknya, ini dagu neneknya nih. Nah, ini nenek-nenek. Mata nenek-neneknya ini matanya, ini rambutnya. Kalau cewek cantiknya mana, Pak? Nah, cewek cantik ini hidungnya, ini matanya. Ini dagunya. Oh, nemu, udah nemu. Udah nemu ya. Udah ya, ini lehernya jadinya. Oke, sudah dapat Pak Basuki? Udah. Ups. Yuk, tadi, nah, kesimpulannya, tadi kan persepsi tidak sama dengan kenyataan. Setiap orang hidup di dalam dunianya sendiri. Maka, poinnya adalah mulai menghargai persepsi masing-masing. Jadi ketika ada yang pebuah itu, oh kamu mau gitu. Masa badan gede takut sama kecoa? Nggak begitu. Jadi kita menghargai dan bagaimana membantu orang tersebut. Kenapa? Karena banyak persepsi-persepsi yang salah, tapi kita sering sekali ngapain malah bukan ngebantu, malah ngejatuhin, malah dia semakin itu. Justru kita setelah belajar NLP, oh iya, paling nggak mulai paham, oh kenapa sih dia begitu? Di awal udah dibilang, kenapa? Karena pengalamannya menangkap gambarnya beda.
Oke ya. Jadi, satu, persepsi tidak sama dengan kenyataan. Setiap orang memiliki persepsi sendiri. Berikutnya, mulai kita lebih empati lagi. Ke teman-teman, ke keluarga, ke pasangan, ke anak. Oh iya. Sehingga belum apa-apa sudah nyalahin kalau nggak empati. Sudah menjudging gitu ya, menilai, melabel gitu. Kenapa? Karena ini tadi tidak menggunakan presuposisi ini. Maka mulai sekarang, sebelum kita menilai, kenapa dia soalnya begitu ya sikapnya? Bisa jadi mungkin di belakangnya ada pengalaman, di rumah tangganya mungkin ada pengalaman, ada kejadian apa di masa kecilnya gitu. Nah, kita harus paham dulu itu. Oke, baik. Nah, nih yang ketiga, ini kaitan dengan behavior. Kalau tadi kaitan dengan persepsi, maka ini kaitan dengan behavior atau perilaku. Di NLP ada yang ketiga, underlying every behavior is a positive intention. Bahasanya gini lah, selalu ada maksud baik di balik setiap tingkah laku. Pisahkan orang dengan perilakunya sebab setiap perilaku memiliki intensi positif. Ini juga membuat kita tidak label gitu. Kenapa dia bohong? Kamu memang, padahal bohongnya cuma sekali, tapi kita udah ngapain? Emang kamu mah pembohong gitu. Bohong sekali dengan pembohong beda nggak? Beda. Pembohong itu sering emang udah jadi kebiasaan berbohong gitu. Nah, ketika bohong itu bisa jadi dia bukan jadi di NLP selalu ada maksud baik. Mungkin tidak mau jujur, mungkin kalau ngomong menyakitin hati, mungkin kalau ini malah jadi tambah ribut dan lain sebagainya. Maka lihatlah tadi intensi positifnya. Baik, nih yang sudah punya anak, ada nggak anak yang sampai guling-guling? Apa coba tujuannya? Intensi itu kan tujuannya apa sih? Supaya diperhatikan. Supaya diperhatiin. Jadi banyak yang kita lihat perilakunya, oh kamu malah ngamuk-ngamuk gitu. Padahal dia tuh punya apa? Punya tujuan. Oke. Nah, kalau dicek nanti kenapa fobia kecoa, pasti ada tujuannya. Selalu baik untuk menjaga, melindungi Cindy. Cuman pikiran kita belum fleksibel, maka tugas kita ngapain? Membantu Cindy untuk lebih fleksibel pikiran bawah sadarnya. Ada cara lain supaya tujuannya tercapai, tapi tidak fobia dengan kecoa gitu. Nanti diajak dikoreksinya gitu, diintervensinya gitu. Nah, Pak Iwan pernah punya klien anak SMA di sekolah berkelahi terus. Hampir tiap hari lah, pokoknya nyari keributan gitu. Kalau nyari ribut biasanya dipanggil apa? Kalau di sekolah bikin keributan dipanggil siapa? Guru BK. Gitu. Kalau ribut kadang-kadang berkelahi dengan temannya dipukul juga. Dia mah yang lain nangis, dia mah ini aja. Setelah ketemu saya terus ditanya, tujuan apa sih? Tujuannya apa sih gitu? Kenapa apa? Ya kalau biasanya kita pakainya tujuannya apa? Maksudnya apa sih ini? Dan dia sampaikan, saya melakukan itu karena ingin diperhatikan oleh siapa? Bapak ibunya. Karena bapak ibunya kalau saya gitu, bapak ibunya ngapain? Datang kan. Ngasih perhatian nggak? Ngasih, walaupun sambil marah-marah, tapi diperhatiin. Jadi pusat perhatian, jadi fokusnya orang tua. Walaupun secara negatif, tapi dia senang-senang aja. Oke ya, so perhatikan intensi dari setiap perilaku. Nah, yang keempat. People make the best choices available to them. Orang menentukan pilihan terbaik yang ada menurut mereka. Sekali lagi ya, orang tuh memilih pilihan sesuai dengan apa? Yang terbaik menurut persepsi mereka. Maka NLP ngajarin untuk menghargai itu dan jangan ngeledek gitu. Kok dia begitu sih gitu. Justru kita bantu. Anda sudah belajar NLP maka ajarin gitu. Kalau misalnya kok masih bisa segitu ya kecepatannya. Ya dia masih Pentium 2 ya kecepatannya masih segitu. Anda sudah bukan Pentium lagi sekarang udah apa nih? iCore berapa gitu sekarang ya nih. Anda sudah iCore 7 gitu. Itu masih Pentium gitu. Beda. Maka kok pilihannya dia marah-marah, kok nangis, emosi gitu. Ya emang pilihannya dia adanya itu. Maka tugas kita, tugas keluarganya ngebantu pilihannya supaya meningkat. Maka tugas kita ngapain? Upgrade teman-teman kita untuk ngapain? Ya naik kelas, naik makom misal.
Kenapa dia tenang-tenang aja yang hutangnya gede? Ya, dia udah tahu kok rezekinya Allah bakal bayar. Kan tenang aja. Yang tugas kita ngapain? Ikhtiar. Tapi ada yang punya utang sampai stres, depresi, dan mau bunuh diri. Kenapa begitu? Karena dia emang segitu. Maka tugas kita ngapain? Mengedukasi, mendidik, gitu, membantu. Nah, sehingga kita tidak ngapain dengan tahu ini, kita tidak labeling lagi. Agamanya kurang, belum apa-apa, agamanya kurang gitu. Kenapa? Karena ya emang karena kurang, makanya begitu. Tugas kita ngapain? Upgrade dong, bantu dong. Oke ya, itu yang keempat. Jadi tahu ini, maka aplikasinya apa? Kita lebih menghargai, lebih tenang aja, lebih humble aja, lebih santai aja. Oh iya, mungkin gitu. Tidak perlu bantuan, perlu support dan lain sebagainya. Oke. Nih. Yang berikutnya kaitan dengan apa nih? Pikiran dan tubuh. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang kelima. Poinnya adalah tubuh dan pikiran satu kesatuan. Sekali lagi ya, tubuh dan pikiran satu kesatuan. Nih, bayangkan sesuatu orang yang Anda benci. Maka apa? Yang muncul apa? Karena membayangkan orang yang dibenci atau sesuatu yang dibenci, nyaman nggak tubuhnya? Tidak. Yuk, kita coba. Saya nggak akan praktekkan yang ini. Boleh tutup mata sebentar? Bayangkan orang yang sangat Anda cintai. Siapapun, anak Anda, orang tua, lihat senyumnya, dengarkan suaranya, lihat kalau anak-anak kelucuannya waktu kecil. Kalau orang tua lihat bagaimana mukanya jelas sekali. Senyumnya, bahagianya mereka melihat teman-teman semua. Oke, cukup. Kan itu yang Pak Iwan lakukan adalah di mana? Di pikiran. Kerasa nggak di tubuhnya? Di emosi Anda. Emosi itu adanya di mana? Di tubuh. Cindy, apa yang dirasakan? Tenang. Mas Gandhi? Happy. Pak Ari? Bahagia. Kalaupun yang muncul sedih nggak apa-apa, tapi artinya ketika kita mikir sesuatu, muncul emosi gitu. Tiba-tiba jadi sedih. Pak Basuki? Senang ya? Pak Dwi? Bahagia. Mas Lenan? Bahagia. Oke, siap. Nih. Yang ke-6. Nah, setiap pengalaman memiliki struktur tersendiri. Nah, jika kita mengubah strukturnya, maka dengan sendirinya pengalaman Anda akan berubah. Kita akan ngomongin struktur nanti di submodality. Strukturnya apa tuh? Gambar, ya, suara, rasa. Ini deh, ketika apa? Ketika tadi sini izin ya, sini ya, ngelihat kecoa, maka dia nggak respon kemana? Ke kecoa, ke gambar tadi atau ke persepsinya? Ke persepsinya. Nah, persepsi itu disimpan dalam bentuk apa? Gambar, suara, dan rasa di tubuh. Nah, Pak Iwan nggak akan ngubah-ngubah. Oh, kamu nggak perlu takut, kecoa tuh gini. Itu bang, jadi sugesti ini. Ngubah konten ya. Tanpa perlu mengubah konten, tapi yang diubah gambarnya. Misalnya, gambarnya gimana? Berwarna, jadiin hitam putih, jadiin mengecil, jadi jauh. Suaranya dikecilin, dihilangkan. Rasanya di tubuh dikurangin. Nah, ngubah itu yang disebut dengan strukturnya. Sekali lagi kita akan belajar itu di submodality. Mengubah strukturnya itu, maka akan mengubah makna pengalamannya. Sampai situ? Nah, kita sekali lagi akan belajar di submodality. Misalnya bentuknya gambarnya berwarna sini atau hitam putih, misalnya gitu ya. Berwarna Pak Iwan, oke, jadiin hitam putih. Jelas apa kabur? Jelas banget Pak Iwan, jadiin kabur. Gitu. Ada suaranya nggak? Ada. Suaranya seperti apa misalnya? Oh, kenceng banget, misalnya pernah dimarahin bos. Kamu tuh anjing, lu nggak bisa apa-apa, misalnya gitu ya. Kecilin suaranya, jadiin suara Donald Bebek. Nah, jadi lucu. Berubah nggak maknanya? Berubah. Tanpa tahu kontennya ngomong apa, misalnya gitu. Paham ya? Nah itu. Jadi yang ke-6, ketika kita mengubah strukturnya pengalaman, maka akan berubah maknanya buat teman-teman semua. Buat semua orang, bukan teman-teman aja.
Next, yang ke berapa nih? 7 ya. Kita mulai masuk dengan komunikasi. Yuk. Makna komunikasi adalah respon yang Anda peroleh. Kalau saya, misalnya, pimpinan, contoh ya, saya pimpinannya Pak Ari. Pak Ari udah datang pagi gitu. Terus pas saya lewat, Pak Ari, pagi Pak, wah Pak, jasnya bagus banget gitu. Terus saya berlalu aja. Tapi muka saya pas dipuji itu bukan senang. Gitu malah, ngapain sih gitu, muji-muji. Yang salah, saya ngomongin dulu ya. Yang salah dulu soalnya. Yang salah saya atau Pak Ari di NLP nih. Sebenarnya bukan salah benar, tapi ini ekstrimnya dulu. Yang salah Pak Ari atau saya? Pimpinan. Yang salah siapa? Pak Ari. Persepsinya. Kenapa? Karena kan makna komunikasinya Pak Ari adalah persepsi saya. Artinya Pak Ari ngomong itu nggak tahu kalau saya itu nggak senang dipuji nih. Maka harus gunakan kepekaan. Fleksibel. Oke. Baik, kalau Pak Arinya ahli NLP, maka yang dibetulin maknanya apa? Komunikasi adalah respon yang Anda peroleh. Baik, contoh yang berikutnya gini. Bu Yuli, misalnya, mohon maaf sih, belum cerita, sudah punya berapa anak-anak? 5, Pak. Oh, 5. Baru 5 ya. Misalnya gini, apa? Ke anak, niat saya mendisiplinkan. Terus pakainya, bahasanya ngapain? Ngomong aja, oh, kamu terus gini-gini, nasihatin terus setiap hari. Gitu. Terus kata anak tuh, nah, mama gimana? Manggilnya apa? Ibu atau Umi? Ibu gimana? Oh, ibu tuh Pak Iwan cerewet, Pak Iwan banyak ngomong. Makna komunikasinya yang mana? Niat tadi atau dari anak tadi? Niat. Bukan. Makna komunikasi di NLP? Ulangi Pak. Gimana Pak Mas? Oke. Sekali lagi ya. Bu Yuli ngomong nih. Niatnya apa? Mendisiplinkan anak, supaya anak soleha, supaya anak soleh. Terus setiap hari teh ngasih nasihat, ngasih masukan gitu. Ketemu lagi, nah kamu tuh gini. Terus pas anaknya ditanya sama Pak Iwan, ketemu Pak Iwan, nah kalau ibu kamu tuh gimana? Ibu tuh terlalu banyak ngomong, Pak Iwan cerewet banget gitu. Nah, makna komunikasinya adalah apa? Cerewet tadi. Baik ya, artinya komunikasinya belum berhasil. Maka kita harus balik kemana? Ke fleksibel. Kalau dengan anak saya yang ini, jangan terlalu banyak ngomong, sesekali aja ngomongnya. Artinya kita butuh feedback ya Pak. Iya, makanya betul. NLP about feedback. Jadi niat aja nggak cukup di NLP. Niat harus dengan cara yang paling tepat. Gitu intinya. Niat Pak Ari tadi oke nggak? Muji pimpinan pagi-pagi? Oke. Tapi saya tuh orang yang nggak senang dipuji. Oh ini menjilat kali gitu, misalnya gitu. Maka Pak Ali harus menyesuaikan. Kalau datang Pak Iwan ngapain? Biasa aja, nggak usah muji-muji. Pagi Pak, gitu aja udah cukup. Paham ya sampai situ. Jadi balik lagi fleksibel. Dan inilah makna komunikasi kita. Kalau sama pasangan tuh kadang loh, sebenarnya malu kalau mau tanya gimana gini. Kalau sama pasangan itu ada sedikit gengsi ya. Kalau cowok itu gengsi. Itu bagaimana? Ya berarti operating sistemnya dibetulin gitu aja. Betul kan? Tadi on OS-nya masih yang malu tuh. Berarti operating sistemnya Pak Basuki diganti aja ke yang mana? Ke yang biasa tuh kalau komunikasi dengan istri misalnya gitu. Pak, berarti kalau misalkan kita punya tujuan nih, tapi kalau cara kita menuju tujuan itu kurang tepat, berarti hasilnya bisa salah. Nah, cara kita itu sudah tepat dari mana? Dari lawan bicara kita, dari yang diajak komunikasi dengan kita. Begitu. Oke? So, maka gunakan lagi kepekaan. Udah betul belum cara kita ngomong dengan anak? Cek dengan anak-anak. Nah, kalau dinasihatin seperti ini gimana? Capek mah, pusing aku. Gitu. berarti kepekaan dan fleksibel ya. Balik lagi ke situ. Jangan-jangan, nah maka evaluasi kuncinya. Feedback tadi. Evaluasi selama ini ngobrol dengan anak sudah efektif belum? Kalau misalkan yang kita dapat respon yang kita dapat tidak sesuai dengan apa niat kita, outcome kita, pengen, betul. Kita harus introspeksinya adjust lagi betul ke dalam. Gitu. Karena ketika kita mengubah diri sendiri, mengubah cara kita, maka orang lain pasti akan berubah. Di NLP bukan kita mengubah orang lain. Jadi ada yang NLP belajar, apa tujuan belajar NLP? Saya ingin istri saya, suami saya jadi baik misalnya.
Salah tujuannya kenapa? Karena suami yang baik bukan diatur oleh kita. Tapi bagaimana? Tujuannya diganti, saya mau jadi istri yang terbaik sehingga suami saya jadi suami yang baik. Paham ya? Sampai situ? Oke? Ada pertanyaan lagi? Tapi pasti berubah, Pak ya. Pasti. Pasti ya. Pasti, nanti kita cerita. Yuk. Tapi hati. Yuk. 8. Kalau 7 tadi makna komunikasi adalah respon yang Anda dapat, maka yang ke-8, you cannot not communicate. Dalam bahasa Inggris, kalau negatif plus negatif jadi positif. Artinya apa? Anda pasti ngomong gitu aja. Bahkan mulut Anda nggak ngomong sekalipun, Anda ngomong. Dengan apa ngomongnya? Gitu ya. Ngomong. Bahkan non-verbal language itu lebih sangat apa? Masuk ke bawah sadar. Cuman gini aja, ini bisa jadi ngapain? Ini kalau di anak bisa jadi engkel, anak bisa jadi ketakutan, bahkan bisa lihat telunjukannya bisa langsung menggigil gitu, trauma. Padahal ibunya cuma gini doang. Nah, kalau situ kalau misalnya naik suaranya udah, oh ayah lagi ini gitu. Bahkan nggak ngomong sekalipun kita pasti ngomong. Maka tugasnya ngapain lagi? Peka lagi tadi, peka tadi, membaca gestur tubuh. Maka di sini nanti kita akan belajar di NLP ngapain? Tegakkan bola mata. Belajar tentang gestur tubuh, komunikasinya bagaimana. Oke. So, setiap orang pasti ngomong gitu aja. Ngomongnya cuman bukan hanya lisan. Maka yang harus diperhatikan ketika Pari, Mah, setuju nggak dengan Bapak gitu? Setuju itu nggak cukup lisannya aja. Tapi ngapain? Lihat gesturnya. Gitu. Mama setuju sih gitu ya, tapi kalau Mama setuju, kalau udah intonasi udah Mama setuju gitu. Setuju Pak, tapi tangannya gini-gini bisa. Artinya nggak setuju. Kalau Pak Iwan ada yang terapi yang sering dipukulin, ketika ditapi dia gini-gini aja. Ngapain tuh? Gitu. Tangannya itu otomatis ngomong bahwa ini ada yang disakitin, yang pernah dipukul oleh bapaknya misalnya. Jadi gestur tubuh itu penting sekali. Itulah bahasa apa? Bahasa non-verbal atau non-verbal language. Kalau nggak ngomong, Pak, anak saya itu nggak pernah ditanya, misalnya tadi tuh, istri nggak pernah atau anak saya nggak pernah ngomong, lihat aja gesturnya, lihat aja perilakunya. Setuju nggak? Kalau nggak setuju, lihatin dari perilaku itu kita udah bisa membaca. Gitu. Oke ya. Itu nomor 8. Nah, tadi kalau kaitan dengan komunikasi, kita mulai masuk ke mana? Kaitan dengan kesuksesan. Sekali lagi ini, tes suposisi. Artinya apa? Ketika ada apa-apa, balikin ke sini aja. Kalau saya gitu gampangnya ya, tes suposisi nih. Loh kok Pak, aku ngomong, Pak Iwan, kan banyak orang tua yang gini. Aku tuh ngomong sama anak-anak aku, tapi nggak didengarin Mas Gandhi misalnya. Balikin ke sini. Jangan-jangan komunikasinya nggak benar. Jangan-jangan dia nggak fleksibel tadi. Jangan-jangan makna komunikasinya negatif gitu. Ya. Kalau kayak gitu bisa nggak sih? Kan itu berarti kan kita menilai ke dalam ya Pak? Iya. Nanti lama-lama ada nggak masuk ke dalam satu titik? Aduh, punya orang maunya di ngertiin dulu. Masa gue mulu sih yang mesti inner mulu? Itu gimana Pak? Ya artinya itu belum naik kelas gitu aja. Kalau sudah belajar NLP harusnya mah ke dalam aja. Tetap Betul. Dan ketika udah masuk ke dalam betul-betul, nyantai aja, tenang, humble aja. Orang lain mau ngapain, mau guling-guling, lu guling-guling, ya udah. Saya belajar hipno ya, di kampus, karena Cindy mungkin nggak tahu, Cindy masih di kampus nggak? Gitu ya, waktu pengen belajar hipno tahun 2010, masih di kampus nggak? Udah mau selesai ya? 2010 belajar hipno, dokter, profesor, kamu ngapain sih gitu? Kayak orang gila gitu. Dibilang gitu, kayak orang gila gitu. Akademik gitu. Calon dokter belajar hipnoterapi kayak orang sesat aja. Hidup pilihannya satu apa ngapain? Tonjok dua gitu. Dokter dan dokter tonjok-tonjokan gitu ya. Gitu. Pilihannya tonjok gitu. Gitu. Pilihan saya marah dan lain sebagainya. Tapi saya tahu, balikin ke sini. Orang tuh memilih ngomong gitu karena dia nggak tahu ilmunya, nggak tahu tentang hipnoterapi. Dia profesor tapi kan nggak belajar hipnoterapi. Saya yang belajar hipnoterapi sampai ke Amerika, dia enggak. Maka kita lebih empati aja. Tapi kalau mau ini malah main tonjok aja langsung top.
Makasih loh Pap, merhatiin saya gitu ya. Sampai tahu loh saya gila Pap gitu. Beneran loh, makasih banget saya. Tapi Pap perlu tahu loh Pap, saya gilanya udah 2 tahun lalu loh Pap. Udah aja pergi saya tuh. Makasih loh Pap. Pergi. Dia ngomong, oh orang gila mah diomongin susah. Ya udah ngapain aja. Kenapa? Karena saya nggak mau orang lain ngontrol saya. Ketika orang lain ngomong gitu, saya jadi nggak belajar hipno. Kalau saya waktu itu berhenti belajar, nggak ada di sini mungkin. Jadi tetap vibes-nya harus positif gitu Iya. ya. Orang lain memancarkan negatif, kita ininya itu Betul. fokus kita yang fokusnya di outcomes kitanya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita. Spiritual hipno lagi. Dilemparin ngapain? Disuapin. Dilemparin, ditengok. Ya udahlah, itu mah nanti spiritual ya. Ini kelasnya kelas umum ya sini ya. Banyak lah nabi-nabi kita maupun siapa aja gitu. Yuk, balik lagi ke kesuksesan kita. Feedback. Nih, tidak ada kata gagal. Yang ada adalah sukses yang tertunda. Yang ada adalah pengalaman. Feedback tuh. Jadi tadi kan ngomongin feedback ya. Jadi NLP itu salah satu pasupnya adalah feedback. Ketika Anda belum berhasil, apa sih yang perlu dilakukan lagi? Maka ada 4 jenis orang. 1 adalah orang yang gagal mencoba. Misalnya mau bisnis ya. Ayo bisnis. Enggak deh, aku mau bukan pebisnis. Nyobain nggak dia? Enggak. Dia disebutnya orang yang masuk ke kategori pertama, gagal mencoba. Yang kedua, ada yang orang berani mencoba. Ayo bisnis, ayo gitu, cobain. Pas sekali belum berhasil ngapain? Tuh kan, aku mah nggak bakat deh di bisnis gitu. Udah kamu aja bisnis, aku mah jadi pengajar aja gitu. Itu dulu saya banget gitu. Udah dosen aja, udah pengajar aja cukup gitu. Nggak mau nyobain bisnis. Yang ketiga ngapain? Orang yang gigih mencoba. Mencoba, belum berhasil ngapain lagi? Coba lagi. Belum berhasil ngapain lagi? Coba lagi. Sampai mati dia nyoba terus, berhasil nggak? Enggak. Karena nyoba-nyoba terus. Nah, ada yang keempat. Setelah nyoba dia ngapain dulu? Feedback dulu, evaluasi dulu. Saya ngomongnya udah betul belum ke anak saya? Oh, saya bisnisnya nggak gini. Oh, ilmunya belum tahu. Oh, minjemnya salah waktu itu. Oh, iya, dan lain sebagainya lah gitu. Nggak masalah. Kan memang kita mah tempat salah. Maka setelah dievaluasi, yang kedua itu melakukan tindakan lagi, nyoba lagi. Tapi sudah ngapain, Mas Kandi? Sudah melakukan perbaikan. Oke ya. So, mau milih yang mana? Tipe yang 1, kedua, ketiga, keempat? Keempat. Oh. Oke, nih. Tidak peduli berapa kali Anda gagal di masa lalu, yang penting adalah bagaimana Anda memanfaatkan pengalaman tersebut. Jadi yang keempat itu memanfaatkan pengalaman. Yang ketiga tadi memanfaatkan nggak? Enggak, modal gigih aja. Oh, pokoknya mah pantangnya lah gigih gitu. Ikut pelatihan loncat-loncat gitu. Coba lagi kan. Nah, NLP ngajarin kita untuk memanfaatkan pengalaman ini ya. Yuk, yang ke-10. Masih kaitan dengan sukses. Kita memiliki sumber daya dalam diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi Tuhan sudah ngasih loh. Ya. Sekali lagi, kita memiliki sumber daya nih. Sudah ada nih sumber daya. Anggaplah buku ini sumber daya. Sumber dayanya apa? Masa lalu. Pengalaman Anda itu sumber daya. Pedih, trauma itu aja sumber daya Anda. Saya kemarin ada klien yang baru 16 tahun, dari 5 tahun sedih terus. Mohon maaf, saya nggak nyebutin nama, jadi nggak bongkar confidentiality, tapi kita belajar. Kenapa? Karena perpisahan orang tuanya. Jadi kelas 5 SD udah pisah orang tuanya, dan dari situ mulai depresi, sedih sekali. Dan saya sampaikan, hebat kamu. Kamu masih hidup sampai saat ini. Artinya apa? Kamu luar biasa melewati beberapa tahun, tapi kamu hebat menghadapinya. Orang lain belum tentu punya pengalaman seperti itu. Nah, NLP maka mengambil hikmah, mengambil sumber daya itu, dia bisa kuat itu luar biasa sekali. Maka pengalaman-pengalaman di masa lalu itu sumber daya Anda. Saat ini yang sedang Anda hadapi, tantangan-tantangan itu sumber daya Anda. Dan ketiga, di NLP ngajarin apa? Ke masa depan adalah sumber daya Anda. Nasib Anda siapa yang nentuin? Tuhan apa kita? Tuhan. Nasib? Nasib kita. Kita. Tapi hidup mati kita bagian siapa? Tuhan, bagian takdirnya Tuhan. Tapi nasib kita jadi manusia seperti apa? Manusia yang baik, manusia yang jahat, gitu, yang sukses, kita yang nentuin. Itu sumber daya kita. Artinya kita bisa ngapain? Merancang, mengimajinasikan, gitu, memvisualisasikan kalau bahasa itunya. Dan ada penelitian ketika kita memvisualisasikan, maka kita lagi bikin jalan. Saya pencinta alam, jadi kalau dulu lebih mudah mana?
ngikutin jalan yang sudah ada sampai di puncak, atau gaya Pak Iwan adalah ngapain? Bawa golok, serius bawa golok kan kalau pencet. Untuk ngapain? Bikin jalan dulu. Mana yang lebih cepat? Yang udah ada, betul. Maka visualisasi tadi membayangkan diri, bukan jadi tadi ya mimpi di siang bolong. Bedanya tadi apa? Ya mulai melakukan aksi, mulai belajar, melakukan tindakan. Tapi memvisualisasi kan mengajarkan kita untuk ya lebih cepat lagi sampai di tujuan. Oke? Dan tubuh pikiran kita tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana kenyataan. Sini lihat gambar aja bukan kenyataan loh itu. Gimana tadi lihat gambar? Sama. Anda suruh ngebayangin orang tua Anda, rasanya muncul nggak? Muncul. Kan itu cuma bayangan aja. Paham ya? Begitu luar biasanya pikiran kita Allah sudah kasih. Oke? So, kalau Anda bilang, Pak Iwan, aku nggak punya modal. Orang udah dikasih modalnya sama Tuhan. Cuman kitanya aja yang banyak ngeles, nggak punya modal. Mau minus sekalipun sudah banyak dikasih tuh. Next. So, nah, masih kaitan dengan kesuksesan ini nomor 11 dikit lagi ya. If one person can do something, anyone can learn to do it. Artinya apa? Jika seseorang mampu melakukan sesuatu, siapapun dapat mempelajari caranya. Kalau saya bisa jadi trainer seperti ini, Pak Ali bisa nggak? Bisa. Tugasnya ngapain? Cari strateginya, terapkan, praktekkan, latihan. Maka ada istilah amati, tiru, modifikasi ini loh. Kok dia bisa sukses ya? Pelajari mulai dari dalemannya. Mas Lanang kok bisa sukses? Coach Lanang bisa sukses? Apa yang ada di dalam pikirannya? Apa belief sistemnya? Bagaimana keyakinannya? Bagaimana nilai-nilainya? Bagaimana OS-nya tadi tuh Pak Basuki? Operating sistemnya gitu. Kalau OS-nya masih banyak negatif, ya berarti OS-nya harus diganti. Jangan pakai apa tadi? Windows udah aja yang keren sekali. Macintosh gitu ya. Apple gitu. Nah, kita juga gitu, kalau isinya banyak negatif, ganti aja gitu. Sekalian. Jadi bukan programnya yang diganti. Ganti apanya tuh? Sistemnya gitu. Oke ya. So, nih. NLP dirumuskan dari proses modeling. NLP itu memodel. Memodel siapa? Yang 3 orang yang awalnya tuh yang sukses-sukses itu kan? Dimodelkan oleh yang Bandler dan Richard Grinder. Dimodel, maka modeling kepijit. Modeling itu adalah ibu dari NLP. NLP-nya sendiri memodel orang-orang yang sukses, maka kita juga bisa memodel. Maka bisnis Pak Iwan pertama kali donat itu ngambil franchise. Kenapa? Karena benar-benar ilmu bisnisnya nggak ada. Oh ya udah belajar ngambil franchise duluan. Setelah ngambil franchise ngapain? Oh gini bisnisnya, oh keuangannya gini, oh gini ininya bikin donatnya begini gitu. Setelah bisa ngapain? Oh saya mau bikin brand sendiri. Ya boleh. Itu ketika ngambil franchise waktu itu bukan gaya-gayaan ngambil, cuman Pak Iwan mempraktekkan NLP ini. Sekarang sudah punya 12-13 cabang donat sendiri. Dan sekarang lagi meniatkan, tolong aminkan, lagi meniatkan bikin brand sendiri. Donat berkualitas agak terjangkau. Karena yang sekarang menengah ke atas, sekarang mau nyasar ke menengah ke bawah gitu. Pembelinya ini. Mulainya dari mana? Modeling ini. Nah, gini. So, memahami proses bagaimana mereka melakukan menjadikan kita mampu melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi tetap ya fleksibel. Kalau Pak Ari kan tinggi, ganti lampu Pak Iwan bisa dia pakai tangan gitu aja. Nah, kita kan nggak mungkin Pak Iwan mengikuti yang Pak Ari lakukan, kan kita dibatasi. Pak Iwan kan pendek, nggak ada yang gitu. Apa yang lakukan? Mikir gitu ya kalau kan ini. Ambil bangku, ambil apalagi tangga. Kan tidak harus persis sama dengan yang Pak Ari lakukan. Tujuannya apa? Ganti lampu kan. Bisa nggak pakai bangku Pak Iwan? Bisa nggak ambil tangga untuk ganti lampunya? Bisa. Yang paling gampang suruh Pak Haji. Nah, Oke ya. So itu yang disebut dengan modeling. Oke. Sedikit lagi. Masih presuposisi NLP kaitan dengan flexibility. Yuk. Di dalam sistem apapun, orang yang paling fleksibel, sekali lagi ya, di dalam sebuah sistem apapun, orang yang fleksibel adalah orang yang paling sukses, bahasa gampangnya gitulah. Orang yang paling fleksibel adalah orang yang paling pengaruh.
Oke. Artinya apa? Dia bisa beradaptasi di segala lingkungan. Dia bisa menghadapi semuanya. Nih. Dan flexibility ini Jantung. jantungnya dari NLP. Jadi kalau Anda belum fleksibel, baru diomongin jilbabnya jelek, kayak nggak punya uang, langsung marah, langsung down, langsung sakit hati, sakit lagi gitu ya. Sakit betulan gitu, seminggu sakit karena cuma diomongin doang gitu. Artinya Anda belum fleksibel. Padahal fleksibel adalah jantung dari NLP. Dan nih, seolah-olah gitu. Yang orang yang tidak fleksibel, seolah-olah hanya ada satu respon terhadap apa? Stimulus. Kalau misalnya jika ada yang mengkritik, maka responnya apa? Marah gitu. Udah baru dikritik aja. Jika ada yang menghina, maka akan mengakibatin apa? Stres, depresi, sedih. Jika muncul kecoa, nah, nggak apa-apa. Kan biar biar dibetulin nanti. Maka menimbulkan reaksi ketakutan yang berlebihan. Nanti kita betulin, kita uji coba aja. Sama suami juga boleh, sama teman-teman yang lain juga boleh. Nggak akan dibawain kecoanya, enggak lah. Tapi kita main-main aja ya, NLP ini. Oke, sekali lagi ya. Ketika kita nggak fleksibel, seolah-olah pilihannya cuma satu. Jadi kalau tadi ada yang ngomong dikit langsung marah. Pak Iwan hitam ya? Ya alhamdulillah hitam. Tapi masih hitam orang Ian sama orang nego yang di Amerika loh. Saya kan sudah pernah ke Amerika. Gitu aja, nyantai aja. Gitu. Atau kalau mau agak jahil, responnya nanti lebih ini lagi. Misalnya Pak Iwan ngomong, Pak Iwan hitam. Alhamdulillah sih hitam, tapi aku lebih ganteng dari kamu kan. Nyantai aja gitu. Gitu. Oke, yuk. Nah, yang ke-13. Jika apa yang Anda kerjakan tidak bekerja, maka lakukan hal lain. Sekali lagi lah, kalau misalnya ngomong dengan anak di kelasin nggak bisa, ya udah lembutin masih belum bisa, maka cari di tengah-tengah atau ajak ngobrol gitu. Kalau satu cara nggak berhasil, maka gunakan cara lain. Masih ingat lalat tadi, terbangnya lewat situ lagi, harusnya dia menyamping atau ke atas gitu. Dalam segala aspek kehidupan ya. Kalau misalnya dengan istri, Pak Basuki, kalau dengan istri ngomongnya lembut, nggak berhasil, maka gunakan cara lain tuh. Ya, enggak lah, cara lain ya. Yuk, yang keempat nih, choice is better than no choice. Artinya apa? Pilihan itu lebih baik daripada tidak ada pilihan sama sekali. Maka tugas kita setelah belajar NLP membuat pilihan-pilihan. Kalau Pak ini kan pilihannya aku cuma satu, ya justru buat pilihan-pilihan. Kan aku bekerja Pak, ini aku harus milih pindah, tapi aku nggak mau pindah, tapi pilihannya harus pindah. Ya maka Anda buat pilihan sendiri, apakah bikin bisnis atau apalagi yang bisa Anda lakukan sehingga Anda bisa membuat pilihan-pilihan itu. Yuk, nih. Nah, dalam NLP kita belajar menjadi seseorang dengan kemampuan untuk memilih atau memperbanyak pilihan respon yang kita miliki terhadap stimulus. Intinya perbanyaklah pilihan-pilihannya. Gitu. Yuk. Dan yang ke-15. Manusia berfungsi secara sempurna. Jadi kalau masih ngeluh, Pak aku gini, aku ini, manusia itu Allah udah ciptakan luar biasa dan berfungsi. Ini yang bikin orang Amerika ya. Yang bilang manusia itu udah berfungsi secara sempurna. Tinggal kita ngapain ya, fleksibel tadi, mengotak-atik gitu. Otak kita mengotak-atik diri kita untuk lebih maksimal lagi dalam segala hal. Oke. Dan yang terakhir. Sebagai orang yang bertanggung jawab, intinya gitu ya. Anda dapat menjalankan pikiran Anda dapat menjalankan tubuh Anda. Artinya apa? NLP mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas otak kita sendiri, mengajarkan untuk menjadi tuan atas pikiran kita sendiri, karenanya menjadi tujuan pula atas tujuan-tujuan yang ingin Anda capai.